Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safiko Triko Raja Mitra dengan NIM 2019-099 dan ini rekan saya yang bernama Nama saya Syalifira Lita Kusuma, NIM 2019-087. Kejahatan terhadap benda itu sendiri ada pencurian, pemalsuan, penadahan gitu. Dilihat dari unsur-unsur subjektif, objektif, dan syarat bagaimana ini bisa diterapkannya itu. Nah, yang pertama ini ada pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP ini. Nah, dia itu subjektifnya itu udah jelas dengan maksud. Lalu ada objektifnya yaitu barang siapa, artinya siapapun bisa melakukan pencurian ini. Lalu ada perbuatannya yang mengambil barang sesuatu itu, yang dalam kondisinya itu entah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu. Juga ini udah jelas dia termasuk unsur melawan hukum itu. Apalagi dia udah termasuk dengan pidana penjara paling lama 5 tahun itu sendiri. Nah, pencurian biasa ini juga dia itu berbeda juga dengan pencurian dengan pemberatan ini. Kalau dengan pemberatan ini kan dia kan lebih unsur subjektif objektifnya itu sama. Nah, namun yang dititik beratkannya itu dia bisa sampai pidana penjara paling lama 7 tahun itu juga karena dia itu melakukan poin-poin ke-1 ini sampai ke-5 ini. Seperti pencurian ternak. Nah, kalau di 362 ini kan dia nggak ada kan. Nah, jadi yang tidak ada di poin 1 sampai 5 ini berarti dia termasuk ke pencurian biasa ini. Nah, selanjutnya pemberatan ini sendiri. Jadi dia bisa kena 7 tahun itu karena melakukan salah satu ini. Nah, salah satu dari 5 poin ini dia juga bisa kena sampai 9 tahun itu kalau dia melakukan poin ketiga ini ditambah salah satu dari poin 4 atau poin 5 ini. Selanjutnya pencurian ringan. Nah, pencurian ringan ini unsur subjektif dan objektifnya itu sama. Nah, tapi lebih bersifat ke objek yang dicurinya itu. Jadi dia masuk ke pencurian ringan ini kalau dia mencuri benda yang tidak lebih dari Rp25 itu. Dan dia dikenain penjara paling lama 3 bulan. Lalu ada pencurian dengan kekerasan ini. Dari judulnya udah kelihatan kan kalau dia itu termasuk kekerasan. Jadi ada unsur tambahannya yaitu dia melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu. Yang dengan tujuan mempermudah dalam pencurian itu. Dan dia akan kena pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, ada lagi nih, dia langsung bisa kena 12 tahun kalau dia melakukannya pada malam hari. Jadi lebih dititin ke unsur waktunya itu, kapan dia melakukan pencuriannya itu. Dan juga dia kalau ngelakuinnya secara 2 orang atau lebih. Nah, kalau pencuriannya ini sampai mengakibatkan korbannya itu mati, jadi dia bisa kena sampai 15 tahun itu. Selanjutnya pencurian dalam keluarga. Nah, kalau ini lebih seperti kayak pencurian biasa, cuma dia melakukannya tuh dalam lingkup keluarga. Kalau sesuai dalam ayat 1 ini itu udah dijelasin. Jadi kalau dari entah itu kejahatan suami atau istri yang dilakukan oleh pembuat atau pembantunya itu dalam arti suruhan dari suami atau istri tersebut itu udah jelas dia tidak terkena tuntutan pidana. Nah, tapi sebaliknya kalau yang melakukannya adalah suami istri, apalagi mereka yang terpisah meja dan ranjang, terpisah harta kekayaan, maka dia bisa terkena pengaduan kejahatan itu. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang pemalsuan itu sendiri. Kalau pemalsuan ini lebih sama, dia ya lebih jelas melakukan pemalsuan, cuma yang bikin bedanya itu dalam segi objeknya seperti ini. Udah jelas kan, ada yang namanya unsur dengan sengaja, terus ada objeknya yaitu keterangan palsu di atas sumpah gitu. Kalau dalam poin 2 juga udah jelas kan dengan tujuan merugikan terdakwa atau tersangka itu. Dan dia akan dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Lalu pemalsuan mata uang dan uang kertas. Nah, ini tuh sama semua unsur subjektif dan objektifnya, yaitu objeknya adalah mata uang atau uang kertas. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya pemalsuan materai. Nah, kalau pemalsuan materai ini tujuannya juga sama.
Tapi materainya ini harus pemalsuannya itu jadi materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia itu. Jadi pemalsuannya itu hingga tidak membuat orang lain itu tahu kalau ini itu palsu. Juga jadi objeknya itu udah jelas kan, dia materai yang dipalsukan sama bisa juga dengan cap yang asli. Adanya juga unsur yang namanya melawan hukum. Selanjutnya pemalsuan merek. Nah, kalau pemalsuan merek ini dia objeknya tuh membubuhi merek lain gitu. Jadi dia tuh menggunakan merek lain dari produk yang tidak terdaftar gitu. Jadi contohnya bisa dia kayak contoh kasusnya tuh kayak ada yang kayak sepatu KW itu dengan merek A, merek B gitu. Padahal merek A dan merek B ini nggak mengeluarkan produk sepatu tersebut. Apalagi banyak kan itu kayak dijual di Instagram atau Facebook dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya pemalsuan surat. Nah ini juga sama nih dengan tujuan dia menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat itu. Dan dengan objeknya itu surat palsu. Nah, dia juga pidana paling lama 6 tahun. Next, penadahan. Nah, penadahan ini dia itu perbuatannya entah itu membeli, menyewa, menukar atau untuk menarik keuntungan itu dari suatu dengan objeknya yaitu benda. Dan penadahan ini itu dilakukannya itu mendapat benda itu dari kejahatan gitu. Apalagi juga dia menarik keuntungan dari situ, maka dia akan kena pasal penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, penadahan tuh berbeda ya dengan yang namanya pencurian. Kalau pencurian itu kan dia kan ya udah mengambil barang punya orang lain kan. Nah, tapi kalau penadahan ini dia dia tuh langsung menjual gitu, menjual barang yang dari hasil kejahatan dari pencurian itu. Nah, oke. Jadi dia ini memperoleh atau menguasai barang itu bukan dari kejahatan atau dengan pencurian dan lain, tapi emang sewajarnya aja seperti kayak membeli, menyewa, menerima gadai itu kan bukan kejahatan, tapi barang itu diperoleh dari barang hasil kejahatan gitu kan. Ya. Itu jadi beda loh ya sama penggelapan itu yang tadi katamu itu. Kalau penggelapan itu kan barang yang di bawah harga pasar gitu kan, lalu dia menjualnya dengan harga yang sangat murah. Jadi kan langsung yang namanya penggelapan tuh dia itu langsung kayak menggoyahkan keseimbangan harga dari suatu produk itu kan. Nah itu. Kalau penadahan ini dia menjual pasti tetap dengan harga pasar. Nah, cuma hasilnya itu dia dari kejahatan. Barangnya itu dari kejahatan. Kalau penggelapan tuh bisa dari barang yang asli atau apa gitu. Cuma dia menjualnya itu dengan bawah standar harga. Seperti itu. Jadi menurutmu gimana, Yus? Jadi penadahan tadi dititik beratkan pada asal muasal benda itu kan diperolehnya. Ya. Bukan dari perbuatannya, tapi lebih ke benda itu apakah dia itu dari hasil kejahatan atau tidak itu kan. Ya. Oke, jadi berhubung penggelapan tadi disinggung, maka aku akan jelasin yang penggelapan dulu. Jadi di sini kan aku tadi bilang kalau aku mau jelasin 3 jenis kejahatan, yaitu yang pertama penggelapan, pengancaman, dan pemerasan, terus ada penghancuran dan perusakan barang. Nah, yang pertama ini penggelapan. Ya sama kayak tadi, setiap kejahatan tadi mempunyai banyak macamnya, yaitu di sini penggelapan ada 4, yaitu penggelapan biasa atau yang disebut dengan penggelapan dalam bentuk pokok, pasal 372, terus ada penggelapan ringan, pasal 373,
penggelapan dengan pemberatan 374 dan pasal 375, lalu ada penggelapan di lingkungan keluarga 376. Nah, yang pertama yaitu penggelapan biasa pasal 372 KUHP. Nah, di sini udah jelaskan ya, langsung merujuk pada pasal 372 KUHP. Di situ udah ada warna-warni yang menjelaskan bahwa itu merupakan unsur-unsur, baik unsur yang hitam ini dengan sengaja itu unsur subjektif ya. Sedangkan unsur yang lain selain warna hitam yaitu unsur objektif. Selanjutnya pun begitu. Udah jelas unsur subjektifnya itu dengan sengaja. Lalu unsur objektifnya ada barang siapa, termasuk subjeknya. Mohon maaf. Subjeknya yaitu siapapun yang bisa melakukan perbuatan itu. Lalu ada melawan hukum. Berarti perbuatan itu sudah jelas tindakannya mempunyai sifat melawan hukum atau melawan pasal-pasal pelanggar. Lalu perbuatannya yaitu memiliki apa di sini, yaitu objeknya barang atau sesuatu punya orang lain. Nah, baik itu seluruhnya maupun sebagian yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan. Nah, di sini apa sih maksud bukan karena kejahatan itu? Nah, di sini yang maksud dari bukan karena kejahatan yaitu waktu dimilikinya barang itu sudah di tangan oleh pelaku, tapi cara memperolehnya itu bukan karena kejahatan. Maksudnya di sini barang tersebut diserahkan oleh korban kepada pelaku itu dengan asas menghendaki gitu. Jadi kalau kejahatan kan pasti tidak ada yang menghendaki kejahatan terjadi kan, baik dari korban. Tapi di sini korban itu menyerahkan pada pelaku dengan kehendaknya. Dalam artian misal ya, contohnya misal si A ini adalah pegawai masjid atau menyumbangkan beberapa uang untuk disumbangkan kepada salah satu warga yang sakit. Namun si A ini menerima kan uang dari si B tadi, tapi uang ini digelapkan dia dengan cara digunakan untuk hal lain, misal digunakan untuk berfoya-foya seperti itu. Nah, itu bisa dikenakan pasal penggelapan ini 372 KUHP. Selanjutnya yaitu pasal 373 KUHP. Nah, di sini apa? Berarti unsur subjektif atau objektifnya sama seperti 372 KUHP yang tadi, namun di sini ditambahkan unsur khusus yaitu apabila yang digelapkan ini objeknya itu bukan ternak dan harganya pun tidak lebih dari Rp25, maka diancam sebagai penggelapan ringan, dikategorikan sebagai masuk ke penggelapan ringan, seperti itu, dengan pidana penjara sekian. Selanjutnya yaitu pasal 374 dan 375, yaitu termasuk penggelapan yang diperberat ya. Nah, di sini pasal 374 dan 375 KUHP ini masing-masing keadaannya ini berbeda, yaitu tapi unsur subjektif atau objektifnya sama seperti 372 atau penggelapan pokok biasa itu. Namun di sini juga ditambahkan unsur khusus agar syarat pasal ini agar diterapkan. Itu kenapa? Yaitu karena keadaannya yang merupakan subjek dari atau pelaku yang melakukan perbuatan ini, yaitu adanya hubungan kerja, atau karena ada jabatan, ada mata pencarian orang itu, seperti contoh kasus yang tadi ya, contoh kasusnya ada si karyawan tadi. Nah, itu termasuk pasal 374 KUHP karena dia ada hubungan kerja, ada karena jabatan dia sebagai pemegang karyawan di perusahaan finance yang tadi, maka kena pasal 374 dan diperberat itu namanya. Sedangkan pasal 375 yaitu keadaannya terpaksa. Jadi perbuatan itu dilakukan karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. Jadi ini
lebih ke subjeknya ya. Subjeknya itu siapa? Wali pengampu. Jika itu pengurus, pelaksana dan lain-lain itu ya masuk ke pasal 375 itu. Jika tidak ya bukan, tetap di pasal 372 seperti itu. Seperti sekarang 376 KUHP. Nah, pasal 376 ini tetap unsur-unsurnya sama seperti yang sebelumnya itu, unsur subjektif maupun objektifnya. Namun di sini bahwa ketentuan dalam pasal 367 yaitu dalam lingkup keluarga ini berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini, yaitu khususnya penggelapan. Jadi kita sedikit kilas balik ya ke pasal 367 bahwa yang membedakan antara pasal ini dengan pasal yang lain apa? Bahwa di sini ada unsur tambahan, yaitu keadaannya jika subjeknya ini membuat atau pelakunya itu baik istri maupun suami, itu baik korban, pelaku maupun sebaliknya. Untuk ayat 1 itu apabila suami istri itu tidak terpisah ranjang atau meja atau harta kekayaannya masih harta bersama, maka dia tidak ada tuntutan pidana. Sedangkan ayat 2 berbeda, kebalikannya, jika dia mungkin masih bisa dikatakan belum bercerai ya, tapi dia sudah terpisah meja, ranjang, terpisah harta kekayaan, udah sendiri-sendiri, maupun keluarga sedarah semendak, baik itu garis keturunannya lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka bisa dilaksanakan tuntutan atau pengaduan jika terkena penggelapan ini gitu. Selanjutnya ada pemerasan dan pengancaman. Nah, di sini sama ada beberapa. Misal, pemerasan biasa ada di pasal 368 ayat 1, pemerasan diperberat 368 ayat 2, pengancaman biasa 369, pemerasan pengancaman di lingkungan keluarga 370. Nah, yang pertama adalah ini pasal 368 ayat 1. Berarti unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, udah jelas kan, berarti dengan maksud itu segalanya itu dilakukan dengan niat dari awal sebelum dia melakukan perbuatan ini. Nah, dia pun udah ada niat, ada maksud. Oh, maksudku ini, tujuan utamaku, motifku untuk melakukan kejahatan ini untuk menguntungkan diri. Berarti itu dengan sengaja otomatis. Sedangkan unsur objektifnya yaitu baik dari subjeknya, yaitu barang siapa atau siapapun bisa melakukan perbuatan ini. Lalu secara melawan hukum udah jelas yang tadi. Dan perbuatannya apa? Di sini memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, di sini perbuatannya memaksa. Selalu objeknya apa? Objeknya itu barang sesuatu milik orang lain. Seperti itu. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan ini yang sekaligus merupakan tujuan dari si pelaku, yaitu untuk memberikan sesuatu barang, baik itu seluruh atau sebagian, kepunyaan orang itu orang lain. Nah, dan ada lagi membuat hutang maupun menghapuskan piutang. Itu maka dikenakan pemerasan biasa. Nah, di sini kekerasan atau ancaman kekerasan pun berbeda. Apa sih bedanya? Kekerasan itu berarti sudah berwujud dalam bentuk perbuatan, sudah terjadi dalam bentuk perbuatan. Namun dengan kata ancaman kekerasan berarti perbuatan itu belum dilaksanakan, belum terjadi, hanya sekedar masih ancaman atau menakut-nakuti seperti itu. Selanjutnya pasal 368 ayat 2. Nah, pasal 368 ayat 2 ini merujuk kepada ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4. Bahwa kesimpulannya bahwa kejahatan ini itu menjadi 3 bentuk, yaitu pemerasan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, pemerasan pidana penjara paling lama 15 tahun, dan pemerasan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Nah, ini apa sih kok jadi beda hukumannya? Yaitu pemerasannya unsur subjektif dan objektifnya tentu sama seperti pemerasan biasa. Namun di sini yang membedakan adalah di mana syarat-syarat
pasal ini digunakan yaitu ada keadaan situasi yang membedakan, yaitu situasi yang pertama pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan, baik itu di rumah atau dia berjalan, lalu ada dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Apabila dilakukan 1 orang, ya pasti kena pasal yang tadi gitu. Namun di sini ada juga jika pemerasan ditambah dengan unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan perusakan atau memanjat atau memakai kunci palsu dan lain-lain. Sedangkan pasal 365 ayat 3 pidana penjara paling lama 15 tahun ini bisa diterapkan apabila pemerasan itu mengakibatkan kematian. Jadi kalau pemerasan itu sampai mengakibatkan korbannya mati, ya dia kena pasal ini gitu. Sedangkan pasal ayat 4 dia dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun paling lama itu apabila pemerasan mengakibatkan luka berat atau kematian, namun dilaksanakan 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Jadi yang ayat 3 tadi dilakukan sendiri tapi mengakibatkan kematian. Tapi yang ayat 4 ini dia dilakukan 2 orang atau lebih. Itu. Selanjutnya. Berarti dia tuh hampir sama ya kayak kayak pencurian yang dengan pemberatan tadi yang aku jelasin itu. Sama semua. Selanjutnya pasal 369 KUHP. Nah, di sini tentang pengancaman. Pengancaman biasa. Apa yang dimaksud dengan pengancaman? Yaitu sudah jelas unsur-unsur subjektifnya ya ini dengan maksud atau dengan sengaja, dengan niat gitu. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Subjeknya barang siapa? Lalu secara melawan hukum, unsur objektifnya. Dan perbuatannya yaitu mencemarkan, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, lalu ancaman akan membuka rahasia, terus memaksa seseorang memberikan suatu barang. Nah, sedangkan objeknya yaitu barang orang lain atau orang lain itu sendiri. Nah, akibat yang ditimbulkan yaitu si korban ini memberikan barang, baik itu seluruhnya sebagian kepada pelaku ataupun memberi hutang atau menghapus piutang yang diinginkan oleh pelaku, seperti itu. Sedangkan pasal selanjutnya yaitu pasal 370. Nah, pasal 370 ini sama seperti unsur subjektifnya dan objektifnya itu sama. Namun yang membedakan ya ini dalam lingkup keluarga seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Lebih dititik beratkan ke subjeknya sih, seperti itu. Lalu kejahatan bentuk ketiga yaitu penghancuran dan perusakan barang atau benda. Di sini ada beberapa jenisnya, yaitu yang pertama penghancuran dan perusakan barang biasa pasal 406. Terus penghancuran dan perusakan barang ringan pasal 407. Perusakan dengan sengaja terhadap bangunan kereta api dan sebagainya. Nah, itu pasal 408. Perusakan karena lalai terhadap bangunan kereta api itu berbeda lagi ya, karena di pasal 409. Lalu ada perusakan gedung dan kapal, seperti itu bedanya. Yang pertama ini pasal 406. Nah, ini udah jelas unsur subjektifnya apa, yaitu dengan sengaja. Lalu unsur objektifnya barang siapa, melawan hukum. Unsur perbuatannya menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu. Yang dimasukkan menghancurkan dan merusakkan ini beda. Bedanya apa? Menghancurkan ini kerusakan yang ditimbulkan itu terhadap objek atau bendanya itu membuat bendanya itu tidak bisa dipakai lagi atau hancur total, kerusakan total gitu loh. Sedangkan untuk merusakkan ini, kerusakannya itu cuma sebagian, sehingga benda ini masih bisa diperbaiki atau masih bisa digunakan lagi. Jadi tidak rusak total, seperti itu. Lalu membuat tidak dapat dipakai ini tujuan utama pelaku. Lalu ada menghilangkan barang sesuatu, udah jelas ya.
Dan sekarang adalah objeknya yaitu barang kepunyaan orang lain. Nah, diancam pidana sekian. Pasal 407 ini sama unsur-unsurnya seperti pasal sebelumnya. Namun di sini yang membedakan adalah keadaannya, yaitu harga kerugiannya itu yang disebabkan tidak boleh lebih dari Rp25. Dan ditambah dengan unsur khusus, yaitu memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan. Dan jika hewan termasuk yang tersebut dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama itu tidak berlaku. Itu. Selanjutnya itu pasal 408, yaitu unsur subjektifnya dengan sengaja, unsur objektifnya barang siapa, melawan hukum, perbuatannya menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai. Nah, di sini yang membedakan apa? Cara diterapkannya pasal ini yaitu terhadap unsur objektifnya yang merupakan objeknya. Ini apa? Haruslah kereta api, telegraf, telepon, dan lain-lain itu yang berwarna ungu. Maka dia dapat dikenakan pasal 408. Selanjutnya adalah pasal 409, yaitu di sini sama seperti yang tadi, di unsur-unsur subjektif atau objektifnya sama seperti pasal 408. Namun di sini yang membedakan yaitu unsur subjektifnya. Unsur subjektifnya, sedangkan di pasal 408 tadi dengan sengaja, di sini yang membedakan ya karena kelalaian gitu. Seperti itu. Bangunannya, objeknya ya sama seperti yang dimaksud dalam pasal sebelumnya. Lalu pasal terakhir yaitu pasal 410, yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum. Sehingga unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja, unsur objektifnya barang siapa, melawan hukum, perbuatannya menghancurkan dan membuat tidak dapat dipakai. Di sini yang membedakan adalah objeknya. Objeknya yaitu suatu gedung atau kapal. Baik itu seluruhnya atau sebagian, maka dia dapat dipidana paling lama 5 tahun. Seperti itu. Sekian.